Hai guys, gua milenial kantoran. Saat ini gua adalah direksi di salah satu perusahaan multinasional di Indonesia. Pekerjaan gua adalah pekerjaan yang tanggung jawabnya besar dan karena itulah banyak masalah muncul setiap hari. Jadi, yang namanya stres itu makanan sehari-hari. Gua juga yakin lo sebagai orang yang juga bekerja juga dipenuhi dengan berbagai macam stres tekanan di pekerjaan. Nah, over time, gue mengembangkan sistem untuk pelepasan stres yang menurut gue berhasil. Dan ini sistem pelepasan stres yang sehat. Hari ini, gue mau bagiin sistem pelepasan stres gue ini ke lo supaya lo juga bisa melakukannya dan bisa menghilangkan atau meredam stresnya itu dan supaya lo bisa melakukan kinerja kerja dengan baik. Kawan, selamat datang di channel Milenial Kantoran. Gua milenial kantoran asli warga negara Indonesia. Tujuan dari channel ini adalah membantu para pekerja muda Indonesia untuk sukses secara karir, sukses secara finansial melalui sharing tips dan informasi yang real. Kalau lo, kaum muda Indonesia yang mau sukses dan pengen sukses secara karir, ikutin channel gue ini. Stres itu bagian dari hidup kita. Gue masih ingat waktu gue kecil, nyokap gue nyuruh gue naik ke panggung, gue stres. Ketika gue SD, SMP, atau SMA, menjelang ujian, menjelang ulangan, ada aja stres yang datang. Sama juga, begitu kerja, pekerjaan itu membawa stres yang berbeda-beda. Apalagi makin ke atas, makin tinggi anginnya atau makin tinggi tantangannya yang membuat lo eventually juga stres. Dan di luaran sana ada banyak sekali pembahasan bahwa yang namanya stres itu tidak baik. Yang namanya stres itu menimbulkan efek negatif. Entah efek negatif terhadap kinerja sehingga karir lo terganggu. Bisa juga efek negatif terhadap kesehatan, baik psikis maupun mental. Dan juga bisa menyebabkan gangguan atau masalah yang sifatnya personal, baik antara keluarga maupun sama pasangan lo. So, intinya kita itu nggak bisa menghindari stres. Stres itu bagian inherent dari hidupnya kita, ya. Termasuk di dalam pekerjaan. Pekerjaan juga selalu banyak tekanan, selalu banyak stres. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan metode-metode yang tepat supaya kita bisa mengatasi stres, alias stress management skills. Analoginya, kita nggak bisa menghindari hujan. Ya, hujan itu pasti ada. Yang bisa kita lakukan adalah pada saat hujan kita sudah siap dengan payung atau siap dengan ponco. Sehingga apapun aktivitas kita bisa melakukannya dengan baik. Dalam konteksnya kita bisa melakukan kinerja 100% walaupun diterpa dengan berbagai macam stres. Menurut lo, kenapa di beberapa perusahaan di ruang rekreasi atau di pantry-nya ditaruh game konsol? Nintendo Wii, PlayStation, Xbox, kadang ditaruh juga meja biliar, ditaruh kursi pijat. Mereka juga menyediakan diskon buat fitness dan lain-lain. Apakah mereka sekedar mau memanjakan karyawannya? Enggak kan? Itu karena manajemen perusahaan tahu bahwa tempat mereka bekerja itu akan penuh dengan tekanan atau penuh dengan stres, maka mereka harus menyeimbangkannya. Dan cara mereka dalam menyeimbangkannya adalah dengan menyediakan fasilitas-fasilitas itu. Karena kalau stres tidak dikelola dengan baik, yang terjadi adalah karyawannya burn out. Dan kalau karyawannya burn out, yang terjadi adalah karyawannya akan turun produktivitinya. Dan dengan metode-metode tadi, berbagai macam alat atau tools buat rekreasi, itu mereka berharap bisa mengembalikan productivity dari karyawannya dan dengan demikian perusahaannya tetap bisa maju atau tumbuh. Nah, sebelum kita bahas tentang metode pelepasan stres, jadi sebelum membahas tentang stresnya, kita harus membahas tentang triggernya, ya. Kita harus membahas tentang pemicunya. Ini sama kayak kalau kita datang ke dokter, ya. Kalau kita datang ke dokter, kita misalnya datang dengan food poisoning atau dengan demam, si dokter akan bertanya, apa yang kita makan sebelumnya, semalam atau 2 hari sebelumnya? Atau kalau kita demam, apa yang terjadi, apa aktivitas yang kita lakukan sebelumnya sehingga sekarang bisa demam? Jadi si dokter dalam bagian dia melakukan diagnosa, dia melakukan bertanya, ya, dan tujuannya adalah mencari tahu triggernya apa. Nah, trigger inilah yang kamu harus tahu dulu ya, sebelum kita masuk tentang cara penanganan stresnya. Jadi, yang namanya trigger itu kadang kita sadari, kadang tidak kita sadari.
Buat beberapa orang, dia sama sekali nggak sadar triggernya. Jadi stres datang gitu aja, kemudian dia bergulat dengan stres, nanti suatu saat stres datang lagi, dia bergulat lagi dengan stres. Dia belum sadar triggernya. Itu yang tatar paling bawah. Tatar berikutnya adalah dia paham triggernya, cuman dibiarkan. Kadang-kadang dia paham triggernya dibiarkan. Jadi semacam sadar tapi tidak terlalu sadar juga gitu. Jadi itu yang berhubungan sama trigger. Yang mau gue bilang dari sekarang adalah lo harus persis tahu ya, lo harus persis tahu triggernya itu apa. Like benar-benar persis tahu triggernya apa. Karena begitu lo tahu triggernya, lo bisa mengaktifkan stress management skills-nya ini. Jadi stress management skills-nya langsung alert, langsung nyala begitu lo sadar triggernya itu jalan. Ini langkah pertamanya. So, berhubungan dengan trigger itu bisa saja orang, bisa saja sesuatu, bisa saja tempat. Kita bahas satu-satu ya. Trigger yang pertama itu adalah orang. Jadi bisa aja ada orang yang trigger lo stres. Jadi apakah ada kolega yang nyebelin? Apakah ada atasan yang demanding? Atau apakah ada kepala divisi sebelah yang menyulitkan lo pada saat lo ngerjain sesuatu atau ngerjain project tertentu, atau bisa aja stres lo gara-gara anak buah lo yang nggak bisa diandelin, atau bisa juga trigger itu adalah klien yang annoying yang mau menangnya sendiri. Jadi bisa aja yang namanya trigger dari stres itu orang, dan lo mesti tahu siapa. Yang kedua adalah lo bisa aja stres gara-gara sesuatu. Jadi misalnya ada meeting tertentu yang setiap kali meeting itu ada, lo mesti presentasi, lo udah stres duluan. Atau ada report tertentu di mana lo harus menuliskan report yang mungkin jumlahnya banyak atau rumit sehingga lo stres. Atau lo ngerasa momen-momen tertentu misalnya di akhir bulan kalau lo orang sales, itu momen di mana lo banyak stres, bisa aja. Jadi lo mesti tahu lo mesti tahu apa yang membuat lo stres. Yang ketiga, stres juga bisa di-trigger oleh tempat. Jadi bisa aja pada saat lo masuk misalnya ruang direktur, atau lo masuk boardroom meeting, ada ke pengalaman-pengalaman tertentu yang membuat lo kemudian terpicu stresnya. Ya. Jadi di sini lo harus melakukan list, ya, membuat list, ya, apa saja hal-hal yang trigger lo stres. Ya. Like literally lo tulis apa aja, either itu siapa, either itu apa, either itu di mana. Ya. Memahami proses pelepasan stresnya diawali sama memahami triggernya dulu. Jadi, untuk mengatasi stresnya, ada 3 metode yang bisa lo lakukan. Yang pertama adalah action-nya. Kita bisa define action yang immediately bisa lo lakukan. Lo bisa hindari, lo bisa kurangi, atau lo bisa hadapi dengan cara yang tepat atau cara yang matang. Secara umum, menurut pengalaman gua, menghindari dan mengurangi agak-agak susah ya. Namanya juga kerja. Ada aja yang lo nggak bisa hindari dan lo nggak bisa kurangin. Paling hanya 10-30% yang lo bisa yang lo bisa hindari atau lo bisa kurangin. Sisanya mau nggak mau lo harus hadepin. Tapi kalau memang ada 10-30% yang lo bisa hindari atau kurangin, ini udah bagus ya. Jadi yang namanya di lingkungan pekerjaan ada aja hal-hal yang toksik, entah itu orang atau sesuatu yang toksik yang kalau lo samperin atau lo jabanin istilahnya, itu membuat lo stres. Jadi by all means silahkan hindari atau kurangi interaksi dengan hal-hal yang toksik itu, entah itu orang atau sesuatu ya. Jadi kalau lo ngerasa bahwa ada orang yang tidak berfaedah, silahkan dihindari atau dikurangin. Karena yang paling penting adalah dalam pekerjaan, lo harus 100% bisa berkontribusi ya. Lo harus 100% bisa melakukan kinerja secara profesional. So, lo nggak perlu berteman dengan semua orang. Yang penting lo harus bisa perform 100% secara ke semua orang. Ya.
Nah, itu tentang dihindari sama dikurangi. Nah, kalau lo nggak bisa menghindari, nggak bisa mengurangi, maka lo mau nggak mau harus menghadapinya dengan matang, dengan baik-baik. Ya. Di dalam momen-momen yang penuh dengan stres ini, yang paling penting adalah lo harus mengurangi emosi lo. Ya, jadi bahasanya shutdown emosi, become emotionless. Mainnya jadinya 100% logika. Jadi setiap kali berinteraksi, anggap aja mirip-mirip kayak robot ya. Of course nggak kaku banget kayak robot, cuman basically 100% logika, hindari emotion ya, emotionless. Nah, kalau memang stresnya begitu, trigger stresnya begitu kuat, lo susah untuk 100% logika, jadi ada aja emosinya, lo pakai cara kedua, which is namanya substitusi. Jadi substitusi ini adalah pada saat lo ketemu dengan triggernya, lo melakukan substitusi atau menggantikan si trigger stres ini dengan sesuatu yang membuat lo relax atau membuat lo kalem. Ya, gua kasih contoh. Misalnya lo tertrigger stresnya akibat bertemu dengan seseorang, entah itu manajemen senior atau orang tertentu yang trigger lo stres. Ketimbang lo ngelihat mukanya si bapak atau si ibunya yang bikin lo stres, coba lo substitusikan, imajinasikan si muka bapak atau ibunya jadi mukanya Winnie the Pooh ya, atau mukanya Teletubbies. Jadi pada saat lo berinteraksi sama Winnie the Pooh ya. Tujuannya untuk bukan make joke of them ya. So ini bukan tentang mengejek orang, enggak sama sekali. Jadi ini tentang diri lo sendiri dan ini sepenuhnya ada di kepala lo. Tujuannya adalah begitu lo menggantikan ya kepala atau raut muka yang lo trigger lo stres itu dengan Winnie the Pooh, lo jadi lebih kalem. Atau bayangin kalau pada saat dia ngomong, kadang-kadang kita dengar suaranya aja keselnya bukan main ya. Ada aja yang seperti itu ya. Nah, pada saat lo dengar suaranya, lo substitusikan suaranya si beliau ya dengan suaranya Donald Bebek yang lucu ya. Jadi ini juga bisa membuat lo jadi lebih kalem, lebih rileks. Tujuannya adalah supaya lo nggak fokus ke emosinya, tapi lo fokus ke kinerja lo. Ya. Jadi begitu. So far terbantu? Kalau so far lo terbantu, jangan lupa lo like video ini ya, sebelum kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya adalah disconnect to re-engage. Ya. Yang namanya disconnect di sini berarti artinya lo bener-bener disconnect. Jadi lo nggak bisa di reach out atau lo menjadi unreachable, nggak available. Ya. Yang namanya di kantor, lo itu nggak perlu 100% available. By all means, kalau lo bisa tetap deliver kinerja lo, bisa tetap deliver KPI lo boleh banget untuk carve out, istilahnya meluangkan waktu untuk disconnect ya, di dalam hari-hari lo bekerja ya. Karena yang paling penting resultnya dapet, tapi in a way lo tetap bisa function properly ya. Jadi ini mirip sama latihan fitness ya. Jadi kalau lo latihan fitness misalnya PT-nya bilang 3x20, jadi misalnya ya berarti 20 repetisi, kemudian ada break, 20 repetisi, ada break, dan seterusnya sampai 3 kali. Jadi artinya lo ada disconnect selama beberapa detik sebelum repetisinya berjalan. Jadi analoginya mirip dengan itu. Makanya ini disebut disconnect to re-engage, karena tujuannya adalah supaya lo bisa re-engage dengan energi yang lebih besar, dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Ya. Jadi ini semacam istirahat sejenak untuk kemudian nanti re-engage. Of course catatan gue adalah yang namanya disconnect itu harus benar-benar disconnect ya. Jadi jangan sampai lo disconnect cuman keluar dari workstation lo, keluar dari meja kerja lo, terus kemudian lo sambil disconnect sambil ngejawabin WhatsApp-nya atasan atau WhatsApp-nya klien. Jangan ya. Jadi benar-benar disconnect. Yang kedua, sesuaikan juga sama aturan perusahaan ya. Jadi karena ada aja perusahaan-perusahaan yang pada saat lo jam kerja lo nggak bisa meninggalkan tempat, ya sudah, berarti mungkin lo harus disconnect di tempat yang ada ya. Jadi misalnya di pantry, di musola dan lain-lain ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tadi yang pertama itu immediate actions, which is lo mengurangi, menghindari atau kemudian mengatasi dengan matang. Yang kedua
itu adalah disconnect to re-engage. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ini namanya positive stimulus. Ya, ini penting banget. Jadi kita semua itu individu yang berbeda-beda. Karena itulah makanya kita itu punya positive stimulus yang berbeda-beda. Jadi positive stimulus ini adalah aktivitas yang kalau lo jalanin, lo akan mendapatkan energi positif. Ya, buat beberapa orang belanja adalah positive stimulusnya dia. Buat orang lain, misalnya meditasi. Lagi-lagi, tiap orang beda-beda. Ya. Begitu lo tahu positif stimulus lo harus menjadwalkan secara reguler positif stimulus lo, ya. Jadi kebanyakan orang cuma tahu doang tapi nggak dijadwalin. Nah, di sini makanya lo harus jadwalin positif stimulus lo, ya. Contohnya positif stimulus gua bertualang dari satu kafe ke kafe berikutnya bareng sama istri untuk menikmati kuliner. Atau dan juga bisa juga berlanjut sama ngobrol, either di kafe yang sama atau kita pindah ke kafe yang berikutnya. Stimulus positif gue yang lain adalah gue suka touring. Jadi walaupun itu touring jarak jauh ya, 5-7 hari, melelahkan, tapi justru dari touring yang panjang dan melelahkan itu gue mendapatkan energi positif. Jadi harus gue jadwalin. Ya. Jadi jangan lupa untuk benar-benar menjadwalkan stimulus positif supaya lo secara konstan mendapatkan energi positif yang bisa mengcounter stres yang lo alami di dunia kerja. So, kawan-kawan, itu 3 langkah konkret yang lo bisa lakukan untuk melakukan yang namanya pelepasan sehat. Ya. Jadi lo start dengan pahami dulu triggernya. Ya, trigger itu bisa apa, bisa siapa, bisa di mana. Kemudian lo juga punya 3 metode tadi, immediate actions, ya, hindari, kurangi, atau kemudian hadapi dengan matang. Hadapi dengan matang, lo punya 2 cara, lo bisa be emotionless atau lo bisa substitusi. Yang kedua, disconnect to re-engage, benar-benar lo disconnect dari pekerjaan lo untuk kemudian masuk lagi dengan energi yang lebih besar, dengan konsentrasi yang lebih besar. Dan yang ketiga, lakukan positive stimulus yang terjadwal. So, kalau lo ngerasa tips-tips barusan berguna buat lo, jangan lupa untuk lagi-lagi like video ini. Dan kalau lo ngerasa bahwa video ini kayaknya bakal berguna buat teman-teman lo yang lain, jangan lupa untuk juga share video ini ke teman-teman lo yang lainnya. Di video-video berikutnya, gue akan elaborate dan dissect berbagai macam hal tentang karir, finansial, maupun personal development. Jadi, jangan lupa juga untuk subscribe dan juga nyalain tombol notifikasi supaya lo nggak ketinggalan sama video-video gue yang lainnya. Terima kasih kawan, salam Indonesia juara.